Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Budi Kusumaningprang dari SMK Negeri 5 Semarang, mahasiswa PPG Daljab gelombang 1 tahun 2023 dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Teknik Ketenagalistrikan. Hari ini saya akan melaksanakan PPL yang pertama dengan materi merancang instalasi penerangan rumah tinggal dengan software Visio. Simak video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Salam sejahtera buat kita semua. Kita masih diberi kesempatan untuk bertemu bertatap muka di sekolah kita SMK Negeri 5 jurusan Teknik Ketenagalistrikan di kelas 10 fase E. Ya. Untuk lebih baiknya sebelum mengawal pembelajaran kita berdoa dulu. Silakan salah satu anak dibimbing untuk berdoa, ketua kelasnya mungkin bisa dibimbing untuk berdoa. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Siapa yang tidak masuk hari ini? Oke, tidak ada. Jadi kita bisa memulai pembelajaran terlebih dahulu. Sedikit informasi sama Pak Budi di sini. Pak Budi tidak hanya untuk memberikan motivasi dan semangat belajar buat kalian. Ayo kita nyanyikan lagu kita yang kita bikin dari awal. 1, 2, 3. Suwe orang gemar, gemar orang suwe, gambar karo visio, kabeh gambar dadi gambar. Terima kasih. Oke. Bercerita tentang rumah kalian. Tapi apakah kalian pernah berpikir bagaimana kalau lampu itu bisa nyala? Bagaimana stop kontak itu bisa dipakai? Pernah berpikir enggak? Ya, tidak pernah. Setelah kalian masuk ke listrik, paradigma itu harus kalian ubah. Yang dulunya cuma bisa mencet, pakai, nah sekarang kalian harus paham. Kok bisa ya lampu bisa nyala dengan saya bukan saklar. Kita review pelajaran yang sebelumnya. Kita belajar simbol kelistrikan. Metode belajar problem based learning. Artinya apa? Pembelajaran ini kita mengungkap suatu masalah. Ya, tujuan kita belajar di sini adalah dengan pembelajaran metode problem based learning. Ini kalian diharapkan mampu memahami, merencanakan instalasi penerangan rumah tinggal dengan gambar visio. Oh iya, semalam Pak Budi sudah mengirim materi, bahan bacaan, semuanya ada di Google Classroom kalian. Coba bisa dicek bahannya, modul ajar ada, ya. Link belajar visio ada, link YouTube ada, semuanya sudah ada. Jadi kan, ada semua? Ada. Oke, kalau sudah ada dari modul ajar itu, dari modul ajar yang Bapak dikirimkan, tolong dilihat, ada nggak suatu permasalahan yang kira-kira kalian menjadi bingung atau bertanya-tanya, ini apa dan ini? Nah, ada nggak? Ada nggak dari bacaan itu? Coba. Semalam sudah dibaca tentunya kan? Ya? Oke. Ada nggak? Coba. Apa jangan apa tangan kalau ada? Oke, Mas Adit, silakan berdiri. Perkenalkan nama saya Andi Jalan Mustafa.
Saya mau bertanya soal SOP itu apa ya? Oke, SOP. Sip, SOP. Ada yang mau menanggapi? Yang lain? Tentang SOP? Oke, Mas Dika, SOP. Perkenalkan nama saya Ega Pratama. Ini saya akan menjawab dari pertanyaan Mas Budi. SOP itu standar operasional prosedur. Oke, standar operasional prosedur. Jadi pengen kalian membuat kelompok dulu. Silakan, kelompoknya mau ditunjuk sama Pak Budi atau pilih sendiri. Pilih sendiri. Kalau pilih sendiri, silakan kalian menempatkan posisi masing-masing sesuai dengan teman yang kalian anggap bisa untuk diajak diskusi. Silakan. Oke, kalau sudah Pak Budi ingin membagikan APD-nya, nah, silakan. Nanti kelompok satu mana? Oke, kelompok satu. Kelompok dua. Oke, kelompok dua. Kelompok tiga. Ini ya. Oke, silakan itu LKPD dicermati. Silakan LKPD dilihat kira-kira apa itu masalahnya dari gambar yang Pak Budi punya. Ya. Dari gambar yang Pak Budi punya, kira-kira yang dari modul atau dari LKPD gambarnya sama ya? Apa yang bisa kalian tarik untuk kita bahas hari ini? Untuk masalahnya bisa dilihat dari itu. Kita tidak keluar dari masalah yang lainnya. Kita hanya dari LKPD atau poin yang Pak Budi sampaikan. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan itu? Untuk bahas apa? Siapa dulu? Oke, Mbak Kesia, silakan. Oke, komponen, ya. Kita butuh komponen di gambar itu. Yang berikutnya mungkin ada pertanyaan lagi. Oke, Mas Dika, silakan berdiri. Saya juga Pratama mau bertanya. Fungsi dari komponen yang akan digunakan dalam kita analisis Pak. Oke, fungsi. Jadi setelah komponen, kalian harus tanya fungsi. Oke, apa komponennya, fungsinya apa? Oke, berikutnya dari kelompok tiga mungkin. Oke. Jadi terkait dengan rancangan dari center, seperti apa sumber-sumber yang akan digunakan dalam melakukan penanganan. Oke, simbol ya. Jadi ujungnya kita akan membuat sebuah gambar. Ya, jadi kita tahu dulu simbolnya. Ya, simbol dari saklar itu kayak apa? Simbol dari lampu itu kayak apa? Simbol dari MCB itu kayak apa? Kita harus paham dulu. Baru kita bisa merencanakan. Paham ya? Ya. Nah, untuk diskusi hari ini, Pak Budi langsung tentukan saja. Kelompok satu membahas tentang komponen yang dibutuhkan dalam LKPD itu yang ada di Pak Budi, yang ada di LKPD kalian. Komponen, ingat-ingat komponen apa? Sama. Komponen kelistrikan dulu, ya. Baru nanti masuk ke saklar. Yang kedua, kelompok dua bahas tentang fungsi. Yang ketiga, gambar simbol ya. Oke, silakan dimulai dari siapa dulu? Monggo, ayo jalan. Oke, kelompok satu dulu. Komponen apa? Pak Budi itu bertanya mengenai saklar, Pak. Saklar. Oke, siapa yang bisa menanggapi tentang saklar? Ayo, saklar. Ayo, saklar itu apa sih? Kalian biasa pakai, biasa neken, biasa ngerekit, biasa mencet. Tapi kok kalian tidak ngerti saklar? Ayo, apa? Saklar? Oke, Mas Mahmud, Saya silakan. kali ini ingin menyampaikan fungsi dari saklar. Oke. Itu digunakan untuk menyalakan dan mematikan lampu. Oke, saklar itu digunakan untuk menyalakan dan mematikan lampu. Ya, kalian bisa biasa pakai kan? Ya. Yang berikutnya, fungsi sudah, komponen sudah. Berikutnya, simbolnya saklar kayak apa? Ayo, kasih lihat simbolnya. Nama saya Mas Farel. Seperti ini simbol dari saklar. Oke.
sudah tahu ya tentang saklar, simbolnya apa, baik warna maupun motif. Kalian harus paham dulu. Karena apa? Itu adalah komponen dasar. Tanpa ada saklar, mustahil kalian bikin instalasi. Paham? Oke, yang kedua, boleh siapapun boleh untuk komponen. Oke, Mbak Aulia, silakan. Saya ingin bertanya tentang komponen lampu. Lampu. Oke, lampu. Siapa yang bisa menanggapi tentang lampu? Ayo. Oke, bahasnya silakan berdiri. Saya sedang ini hingga lampu berbagai jenis lampu seperti lampu pijar, lampu LED, lampu neon, atau lampu lainnya yang digunakan untuk penerangan. Oke, lampu fungsinya sebagai penerangan. Ya, lampu. Simbolnya seperti apa? Ayo kelompok 3. Saya mau berbicara tentang ini, Oke, kasih lihat ke teman-teman. Oke, ya. Ayo, oke, lampu sudah, lampu sudah. Oke, yang berikutnya, kira-kira kalian butuh komponen apa lagi? Dengan adanya gambar di situ. Ayo. Oke, Mas Adrian, sebagai kelompok 3 gantian. Saya menggunakan komponen stop kontak. Stop kontak. Oke, stop kontak atau kontak-kontak yang biasa kalian buat ngecas. Ayo. Ada yang bisa menanggapi fungsinya atau mungkin gambarnya? Siapa? Silakan tunjuk jari. Silakan didudukkan dulu. Beda, Mbak Rama, silakan. nama saya Ramya Faida. Saya akan menjawab pertanyaan dari fungsi dari kotak adalah lima sebagai kabel listrik dapat disambungkan untuk menyediakan listrik pada perangkat elektronik atau lampu. Oke, kuil kabel yang digunakan untuk instalasi rumah tinggal itu penapangannya sebesar 2,5 mm persegi. Ingat, nanti kalau kalian sudah pintar, punya job di luar, harus diingat-ingat pesan Nabi. Saat kalian merangkai atau merancang, tentukan kabelnya dulu. Sama-sama kabel 2,5, tapi beda jenisnya. Jadi bahwa ada seperti ada NGA, ada NGA. Silakan 3 orang perwakilan dari kelompok kita bacakan bersama. Ayo, dibacakan hasil diskusinya, nanti baru menyusul kesimpulannya dari pembelajaran ini. Oke, jadi Hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 1. Diskusi dari kami kelompok 2 Diskusi dari kami, kelompok 3. yaitu melalui pembelajaran PBL problem basic berarti dengan memahami dan merancang kebutuhan pemasangan instalasi listrik, kita bisa merancang instalasi penerangan listrik rumah tangga dengan menggunakan software Visio sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita, sesuai dengan karakter orang yang membutuhkan jasa kita sebagai desainer gambar instalasi rumah tangga. oke. Itu hasil diskusi dari pembelajaran hari ini. 1, 2, 3, silakan disampaikan. Ayo. Kelompok 1 siapa yang mau menyampaikan? Kelompok 2, oke, Mbak Kesya. Kelompok 3, Mas Farel, silakan disampaikan biar kita tahu apa tuh kesimpulan pembelajaran hari ini, apa toh yang bisa kita renungkan, apa yang bisa kita sampaikan, apa yang bisa kita bawa pulang dan nanti kita bisa bawa ke sekolah lagi. Oke, maju, silakan. Kelompok 3, perwakilan dari 1 kelompok, 2 kelompok, 1, 2, 3 kelompok, silakan. Oke, Mas Fadlan dari kelompok berapa? 1, Mbak Keca. Oke, silakan disampaikan hasil diskusinya. Kesimpulan dari kelompok 1 yaitu dengan belajar instalasi penerangan listrik, kita bisa tahu komponen penerapan pemasangan kebutuhan memasang instalasi listrik. Kesimpulan dari kelompok 2 yaitu dengan belajar instalasi penerangan listrik, kita bisa tahu peralatan yang digunakan untuk memasang instalasi listrik. Kesimpulan dari kelompok 3 yaitu dengan belajar instalasi penerangan listrik, kita bisa mengenal sumber-sumber pendidikan yang akan digunakan saat menggambar dengan video nantinya. Oke.
Ya, dengan pembelajaran tadi, dengan PPL, problem positioning, dengan gambar bina tadi, kita bisa tahu komponen utama instalasi penerangan listrik. Paham ya? Satu. Yang kedua, tadi peralatan. Oke, kita bisa tahu peralatannya apa saja yang digunakan untuk merancang instalasi listrik. Yang ketiga, tadi apa Mas? Oke, kita jadi tahu simbol kelistrikan yang akan kita terapkan ke dalam bentuk gambar. Lagi-lagi kita harus bisa baca gambar. Tahu gambarnya tapi nggak tahu fungsinya. Kemudian tahu bentuk alat, yo cuma. Ya, gambarnya sekontak, kamu nyebutnya saklar, yo nggak pas. Benar? Oke. Oke, sambil menunggu, sambil kalian mengerjakan apa yang sudah Pak Budi kirim di Google Classroom semua, silahkan nanti kalian kirim ke Google Classroom, linknya saja. Jawaban kalian diubah ke jadi link, kalian kirimkan. Jadi Pak Budi sudah bisa lihat tuh hasil kalian dari satu link yang bisa dikirim ke Pak. Yang terakhir, refleksi, ya, lembar refleksi. Pak Budi sudah kirimkan di kiriman terakhir, link lembar refleksi. Nanti diisi sesuai dengan nama kalian masing-masing. Ya, jawabannya tentu berbeda, tidak mungkin sama satu anak dengan anak yang lainnya. Kelompok yang aktif untuk pembelajaran hari ini ada di kelompok 3. Kita sudah kasih reward nanti untuk kelompok tadi yang paling aktif. Ya. Sekarang Pak pengen ngasih motivasi ke kalian. Satu motivasi yang memang bisa kalian dengerin. Ya. Ini kalian bisa dengerin. Ini motivasi Pak Budi sama teman-teman yang lain. Seperti Pak Budi dulu memutuskan untuk bandingkan hanya dengar seperti ini. Dari mata najwa sangat menginspirasi saya. Tugas guru bukan menjejalkan pelajaran, guru harus menghidupkan pengetahuan. Kebenaran guru bukan hal yang absolut karena murid bukan kerbau yang harus serba menurut. Kelas bukan untuk menyucikan diktat penuh angka. Pengetahuan bukan ayat-ayat penuh dogma. Ilmu jangan hanya objek hafalan, ilmu untuk memahami dan menuntaskan persoalan. Sekolah perlu terus membuka diri pada perubahan, guru jangan segan beradaptasi dengan kebaruan. Agar belajar menjadi proses yang menyenangkan, agar kreativitas terus berkembang. Siswa niscaya akan haus pengetahuan, kebiasaan akan mengakhiri proses pembelajaran. Inilah pengajaran yang memanusiakan manusia, bukan pendidikan yang mengkerdilkan siswa. Inilah tunggu waktu lahirnya generasi pencipta, mereka yang akan mengharumkan Indonesia dengan karya. Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Ya, terima kasih kalian sudah hadir di pertemuan hari ini, di kelas hari ini. Ya, Budi mohon izin. Kita akhiri pembelajaran ini dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.